Cerita novel romantis. Rahasia dalam sebuah pernikahan. Prolog. Melsi harus menyembunyikan fakta bahwa Dr. Ghazali Carter, biasa dipanggil dengan sebutan Zali, adalah seorang pria yang impoten. Sementara Zali harus menyembunyikan fakta bahwa Melsi adalah seorang wanita malam. Dalam perjanjian tersembunyi itu mereka terikat sebuah pernikahan. Bab 01. Wanita lugu. Bukankah itu Melsi? Tanya Harley. Dia menyikut seorang pria berwajah dingin yang duduk di sampingnya. Siapa Melsi? Balas Zali dengan malas. Malam ini mereka berdua memutuskan untuk datang ke sebuah klub malam. Menyandang gelar sebagai seorang dokter di rumah sakit ternama membuat hidup keduanya terasa penat. Apalagi Zali yang menjabat pula sebagai direktur utama di rumah sakit Medistra. Membuat hidupnya makin pelik. Tapi pria bernama lengkap Ghazali Carter itu tak punya pilihan lain. Sebagai salah satu keturunan keluarga Carter, dia memang memiliki tanggung jawab yang besar. Salah satunya memimpin rumah sakit milik keluarganya tersebut. Akhir-akhir ini cukup banyak pula operasi yang Zali tangani. Kini sungguh butuh hiburan yang tak biasa untuk mengembalikan semangat hidupnya. Dan meski merasa malas, namun Zali mengikuti arah pandang sang sahabat, melihat ke arah yang ditatap oleh Harley pula. Melsi, masa kamu tidak ingat? Bukankah dia anak pasien yang kamu tangani? Ibu Wilda, terang Harley dengan gamblang, mereka bekerja di divisi yang sama, jadi cukup memahami pasien satu sama lain. Mendengar penjelasan Harley, Zali pun menajamkan penglihatannya. Melihat seorang wanita cantik dan sekesi yang sedang bergelayut manja di lengan seorang pria. Parasnya memang nampak seperti Melsi, namun malam ini wanita itu terlihat sangat berbeda. Di kalangan rumah sakit, Melsi dikenal sebagai anak yang polos dan pekerja keras. Seorang diri membiayai pengobatan sang ibu yang mengidap penyakit kanker. Ibu Melsi harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, biayanya jadi membengkak. Pihak rumah sakit sudah mengusulkan untuk dirujuk ke rumah sakit swasta, namun Melsi menolak dan bersikukuh bahwa dia bisa membiayai pengobatan sang ibu. Dan ternyata dengan cara seperti ini Melsi mencari uang, bergabung dengan dunia malam, dan menjajakan dirinya untuk pria hidung belang. Zali terus menatap ke arah Melsi dengan lekat. Melihat wanita itu seperti menemukan jawaban dari masalahnya sendiri. Ayo kita pulang, ajak Zali. Dia bahkan langsung meneguk minuman di tangannya dan segera bangkit. Harley hanya mengangguk, mereka memang telah cukup lama berada di sini, hingga saat ini waktu menunjukkan jam 12 malam. Malam pun bergulir. Jam 7 pagi tepat Ghazali sudah tiba di rumah sakit Medistra. Tiap langkah yang diambil oleh Zali, dia terus mendapatkan sapaan hormat dari orang-orang. Para perawat, jajaran dokter dan bahkan pekerja di rumah sakit tersebut. Zali sangat dihormati, satu-satunya pembicaraan umum yang selalu dibicarakan oleh semua orang adalah tentang pernikahannya yang batal. Hingga di usia matangnya yang 34 tahun, kini Zali belum juga berkeluarga. Langkah Zali yang lebar kemudian terhenti di sebuah ruang rawat kelas paling bawah, bukan ruang kerjanya di rumah sakit ini. Dia berhenti di ruangan Ibu Wilda dirawat. Zali mengetuk pintu tersebut dan tak butuh lama langsung terbuka. Dibuka oleh seorang wanita yang nampak begitu lugu, Melsi. Dokter Zali, silahkan masuk dok, sapa Melsi. Dia mundur dan memberi ruang sebanyak-banyaknya untuk sang dokter masuk. Dokter Ghazali yang selama ini menangani sang ibu. Rumah sakit ini adalah rumah sakit terbaik, karena itulah Melsi bertahan meski dia harus banting tulang. Tidak, aku datang bukan untuk menemui Ibu Wilda, jawab Ghazali. Dia mengambil jeda beberapa saat. Ada beberapa hal ingin aku bicarakan denganmu. Jadi apa bisa kita bicara di ruanganku?
timpal Zali kemudian. Mendengar itu kedua mata Melsi sontak mendelik, seketika takut luar biasa jika kondisi sang ibu mengalami penurunan. Sudah pasti Dokter Ghazali ingin membicarakan keadaan ibunya. Baik dok, mari, balas Melsi dengan cepat, hatinya sudah diselimuti dengan rasa cemas. Sebelum benar-benar meninggalkan ruangan tersebut, Melsi menyempatkan diri menatap sang ibu yang terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Kedua matanya sedikit terbuka namun sang ibu sebenarnya tak sadarkan diri. Ibu Wilda mengalami koma sudah lebih dari 2 minggu. Dengan hati yang cemas dan tak menentu, Melsi mengikuti langkah Dokter Ghazali hingga tiba di ruangan pria itu. Duduklah, ucap Ghazali. Terima kasih, dok. Melsi duduk di hadapan sang dokter, mereka terhalang oleh meja kerja. Apa yang kamu lakukan di Paradise Club semalam? Tanya Ghazali tanpa ada basa-basi. Dek. Kedua mata Melsi seketika mendelik, bagaimana bisa Dokter Ghazali mengetahui tentang hal ini? Kamu jadi wanita penghibur. Sejak kapan? Sejak ibumu sakit. Tanya Zali lagi, bertubi-tubi dia ajukan pertanyaan tersebut. Dia tidak sadar bahwa tiap pertanyaan yang dia lontarkan, begitu menyakiti perasaan Melsi. Apalagi saat bicara, Zali selalu menunjukkan wajahnya yang dingin. Bukan maunya Melsi untuk jadi wanita penghibur, namun Melsi tak punya pilihan lain. Demi sang ibu dia bersedia melakukan apapun. Melsi sadar pekerjaannya begitu buruk, tapi haruskah harga dirinya jadi diinjak-injak seperti ini? Wanita berusia 26 tahun itu sampai tak mampu berkata-kata, hanya terdiam dan meremat kedua tangannya sendiri yang telah basah dengan keringat dingin. Aku akan menyembunyikan fakta ini dari ibumu, tapi sebagai gantinya menikahlah denganku, kata Dokter Ghazali. Kata-kata yang semakin tak masuk akal di telinga Melsi. Sampai akhirnya Dokter Zali menjelaskan bahwa dia pun punya alasan kenapa mengajukan hal ini pada Melsi. Tentang dia yang tak punya selera untuk menyentuh wanita, dengan kata lain bahwa Dokter Zali mengidap impoten. Buat aku sembuh, setelahnya aku akan melepaskanmu, kata Dokter Ghazali. Ucapan yang terdengar seperti perintah, bukan negosiasi yang bisa Melsi tolak. Mereka memiliki rahasia masing-masing dan di dalam rahasia itu, keduanya akan terikat dalam sebuah pernikahan. Baik dok, saya bersedia, putus Melsi, sebab Dokter Ghazali pun menjanjikan padanya untuk menanggung semua biaya pengobatan sang ibu. Setidaknya kini Melsi tak perlu jadi wanita malam. Untuk banyak orang, kini dia hanya fokus khusus untuk Dokter Ghazali saja. Membuat pria itu sembuh, lalu Melsi akan mendapatkan kebebasan. Dan semoga setelah kebebasan itu dia dapatkan, sang ibu pun bisa pulih. Hari ini juga aku akan mengatur pernikahan kita, putus Ghazali. Melsi hanya mampu mengangguk, sedikit merasa takut sebab dia tak begitu mengenal Dokter Ghazali. Saat bersamaku jadilah Melsi yang seperti semalam, jangan jadi Melsi yang polos seperti ini. Paham? Baik, dok. Jawab Melsi patuh. Tanpa disaksikan oleh siapapun, Ghazali dan Melsi mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Pagi itu mereka mendatangi sebuah tempat ibadah dan meresmikan pernikahan rahasia tersebut. Saat keluar dari rumah sakit mereka pun tidak pergi bersama-sama, Melsi menggunakan bus sementara Ghazali menggunakan mobil pribadinya. Setelah pengucapan janji suci itu, Ghazali langsung mengajak Melsi untuk datang ke apartemennya. Apartemen yang kini bisa Melsi masuki sesuka hati sebab telah menyandang sebagai istri pria tersebut. Meski hanya sebatas istri rahasia. Seperti mimpi, mendadak Melsi jadi istri direktur utama di rumah sakit tempat ibunya dirawat.
Jika sampai pernikahan rahasia ini bocor bisa dipastikan akan banyak huru-hara yang tercipta, sebab status sosial mereka sangat jauh berbeda. Namun Melsi tak ingin berpikir sejauh itu, karena baginya saat ini dia sedang bekerja, menyembuhkan sang dokter dari penyakit aneh yang belum pernah dia temui. Dan hanya dengan cara seperti ini, statusnya yang sebagai wanita malam, bisa tetap disembunyikan, ibunya pun akan mendapatkan perhatian lebih dari pihak rumah sakit. Apa saat di klub kamu menggunakan nama Melsi? Tanya Ghazali, mereka baru saja memasuki apartemen mewah tersebut. Dia bertanya sebab menemukan perbedaan yang sangat jelas di antara Melsi yang saat ini, dengan Melsi yang dia lihat di klub. Seolah wanita tersebut memiliki dua jati diri. Bukan dok, saat di klub aku memakai nama Laura, jawab Melsi dan membuat Ghazali terkekeh. Wajahnya yang dingin dan datar seketika berubah dalam sekejap, jadi sangat tampan dengan senyum yang begitu menawan. Melsi sampai terpesona dibuatnya. Baiklah, itu artinya sekarang kamu adalah Laura. Baik dok, jawab Melsi, mulai memasang mode elit di luar jalur keluguannya. Dengan style-style itulah. Bahkan tanpa segan dia mendekat hingga nyaris menempel dengan dokter. Harusnya kita beli lingerie dulu tadi, bisik Melsi, dia benar-benar berubah 180 derajat. Tak ada lagi Melsi yang nampak poyos dan lugu, kini Melsi seolah benar-benar berubah jadi Laura di Paradise Club. Sampai Ghazali benar-benar tercengang. Gadis yang selama ini hanya dia lihat dari kegigihannya memperjuangkan sang ibu, ternyata memiliki sisi aneh pula. Tunggu, balas Ghazali, malah mendadak dia yang canggung sendiri. Sebab selama ini Ghazali memang cukup risih ketika berdekatan dengan wanita. Sampai entah bagaimana jadinya dia jadi tak memiliki semangat. Senjatanya seperti tak bernyawa. Dokter mau apa? Tanya Melsi, suaranya dibuat manja. Tapi malah membuat Ghazali jadi geli sendiri. Namun dia suka yang seperti ini, dia memang ingin Melsi selalu merayunya. Kupikir ini terlalu awal untuk langsung ke inti, kata Ghazali. Benarkah? Padahal aku sudah tidak sabar, balas Melsi. Dia kembali mendekat dan bahkan langsung menyentuh sang dokter. Sungguh, sebenarnya saat ini yang ingin meledak bukan jantung Ghazali, melainkan jantung Melsi, tangannya bahkan cukup gemetar saat bersandar pada dokter. Menjadi berani untuk seseorang yang sangat terhormat ternyata tidak mudah, namun dia harus profesional. Tangan Melsi yang gemetar dia buat jadi meremat ke meja putih milik Ghazali. Sementara tangannya yang lain merayap ke belakang mendekap pinggang sang dokter. Dokter benar-benar tidak berpengaruh, ini masih terasa kecil, kata Melsi, karena sangat menempel dengan dokter, dia sampai bisa merasakan keadaan di sana, bahwa si aset dokter benar tak bernyawa. Memang benar, tugasmu lah membuatnya bernyawa. Apa aku boleh menyentuhnya? Sentuhlah. Glek. Melsi menelan salivanya, jika dipikir-pikir dia tidak akan sanggup menyenggol senjata sang dokter. Astaga. Rasanya Melsi bahkan ingin menjerit, namun yang dia tunjukkan adalah senyum yang merayu, meski tangannya merayap ke arah sana. Hingga akhirnya tangan itu tiba di tempat tujuannya. Iya, masih kecil, ucap Melsi, lalu tersenyum gemas sendiri. Dia telah cukup banyak menyenggol senjata para pria hidung belang, dan yang paling lembut dan imut adalah aset milik Dr. Ghazali. Tapi rasanya dia masih tidak percaya bahwa benda itu sepenuhnya tak bernyawa, jadi Melsi makin membelainya lembut meski masih memakai penutup. Harusnya jika normal sekarang benda itu telah ribut, tapi ini tidak, tetap lembut dan bobo anteng. Lembut, kata Melsi sekali lagi, malah jadi lucu. Andai semua pria seperti ini pasti tak akan ada namanya pria hidung belang.
Dan mendengar ucapan Melsi, Ghazali tidak merasa tersinggung sedikitpun. Sebab memang inilah kondisinya. Terjadi sejak 2 tahun lalu, semenjak dia memergoki calon istrinya bersama dengan pria lain, padahal pernikahan mereka sudah di depan mata. Rasa jijik dan trauma itu membuat Ghazali kehilangan semua semangat hidupnya. Awalnya dia pun tak menyadari penyakit ini, namun 1 tahun terakhir baru merasakannya. Segala pengobatan telah dia tempuh, meski dilakukan secara diam-diam. Karena baginya kondisi seperti ini adalah aib. Karena itulah saat dia melihat Melsi di klub malam Paradise, Ghazali seperti menemukan solusi. Ghazali tidak melarang Melsi yang sedang aktif pada dirinya, dia justru bergerak untuk mengambil dompet di saku celana. Lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna platinum di dalam sana, kartu dengan limit yang tak biasa. Gunakan kartu ini untuk membeli apapun yang kamu mau, aku akan senang jika kamu banyak membeli lingerie, kata Ghazali. Melsi perlahan melerai dekapannya pada sang dokter saat mendengar kalimat itu. Pembayaran seperti ini memang sudah biasa dia terima, karena itulah Melsi tidak merasa terkejut. Hanya saja ini sangat berbeda, sebab dia langsung diberi sebuah kartu kredit. Kamu juga masih memiliki tunggakan di rumah sakit kan? Bayarlah dengan ini, timpal Ghazali kemudian. Terima kasih, dok. Tambah sayang deh, kata Melsi, mode manja. Kamu benar-benar berbeda, tapi itu bagus, balas Ghazali sambil tersenyum kecil. Aku akan kembali ke rumah sakit, ingat, di sana kita harus bersikap profesional, kata Ghazali. Siap sayang, balas Melsi, sudah memegang kartu kredit kini dia jadi bekerja secara ugal-ugalan, bukan hanya memanjakan diri sang tuan, namun juga memanjakan indera pendengarannya. Ghazali kemudian mengambil 1 langkah mundur hendak keluar, namun Melsi buru-buru menahan kemeja pria tersebut agar berhenti menjauh. Kenapa? Tanya Ghazali. Jangan pergi-pergi begitu saja, kita kan baru saja menikah. Setidaknya kecup dulu, jawab Melsi. Ghazali terdiam. Seketika ia ingat kebersamaan Melsi di malam itu, membuatnya makin mundur dan menjauh dari Melsi. Namun saat ingat dia ingin sembuh, Ghazali kembali maju dan mendekap pinggang gadis tersebut. Dengan semangat, Ghazali pun mengecup ribiar Melsi. Tapi tentu saja, sentuhan seperti ini telah biasa Melsi dapatkan, jadi dia bisa langsung mengimbangi. Meski sesekali melenguh dan terengah untuk mencari udara. Ghazali bahkan tanpa sadar menggigit ribiar Melsi hingga sedikit berdarah. Mencari semangat namun tak kunjung dia temukan. Dok, pelan-pelan saja, kata Melsi saat kecupan itu terlepas. Ghazali hampir saja frustasi, namun melihat Melsi yang manja dan nakal seperti ini justru membuatnya tersenyum. Melsi seperti air yang melenyapkan api amarahnya. Sudah, sana pergilah, kata Melsi lagi dengan nafas yang terengah. Ribiarnya tersenyum, dia mendorong Ghazali agar segera pergi. Pria itu pun menurut, Melsi mendorong punggung sang dokter hingga mereka sama-sama keluar. Saat pulang nanti kita lakukan lagi, timpal Melsi, lalu menggeliat manja sendiri. Ghazali hanya mengangguk, rasanya ingin tertawa namun dia tahan. Lanjut ke bab 02. Bantu komentar yang mendukung ya guys, biar channel kita ada penilaian bagus dari publik. Semangatku adalah kalian semua.